Cuman sekarang ya, dengan meta sekarang kita melihat acap kali ada Baxi yang dimainkan di XP lane untuk berhadapan dengan Esmeralda. Iya. Mm-mm. Ya, itu karena memang kan lagi bener kata Kowa kalau Baxia itu adalah soft counter untuk Aura, bukan Esmeralda, jadi sering banget dipertemukan di area lane antara Esmeralda dan juga Baxia. Bener. Kalau dulu aku bilang hard counter, sekarang soft counter. Soft counter ya. Iya. Tanya dulu kenapa? 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 Karena dulu 50% dia punya spell. Oh, Buat I see, I see. potong-potong regionnya. Sekarang cuma 30%. Karena udah itu di nerf atau Di nerf, oh ya, di nerf ya. ya. Terlalu strong dulu. Jadi ya udah dikurangin dikit lah, 30%. Oke lah, tetap kita masih butuh NOD atau Deadly Blade gitu kan. Cuman ya balik lagi di awal-awal masih bisa ngebantu ngeboost dari segi ekonomi juga. Teman-temannya nggak perlu terlalu cepat buat Deadly Blade, bisa buat item yang lain duluan. Jadi ya soft counter banget lah buat hero-hero yang punya regen life atau regen shield tebel-tebel. Oke. Dan di sini kalau kita lihat dari bandnya, Aura Esport udah memban Wen dan juga Luoyi. Di sisi lain XCM West Bandit sudah memban Cloud dan juga Granger. Ya, mereka lebih ke arah buat nge-secure ya. Junglernya kita hilangin aja, jadi mereka ngebuka. Atau lebih tepatnya memaksa Aura untuk menggunakan hero-hero assassin sebagai jungler mereka. Cuman ya memang masih ada Bruno. Kita nggak ngeliat Bruno di ban sama sekali. Masih ada marksman yang bisa kepakai dan Bruno adalah salah satunya. Yes, Bruno, karena kalau kita lihat Bruno juga memiliki damage critical yang cukup sakit dan harus diperhatikan juga apabila dia dibiarkan untuk long life di area late game. Dan itu dia untuk lapu-lapu tinggal junglernya saja apakah Bruno atau mungkin assassin, tapi kalau assassin agak susah sih, jangan assassin. At least damager yang bisa punya long range lah dari arah jauh, dan Roger ternyata. Roger sudah diamankan oleh teman dari Aura Esport. Ya, dan untuk yang paling terakhir dari Action West Bandits, Valir sebagai support. Oke, dia menggunakan 2 Wah. magical damage ya. Ya, dan juga ya ini menarik sih dari Action West Bandits. Mereka menggunakan Valir yang dimana kalau kita tahu ya, Esmeralda itu paling benci kena Searing Torrent. Iya, Dimundurin ke belakang ya kan, lagi itu. Falling Star Moon. Udah lu ke belakang dulu bentar gitu. Iya, pada banget itu Iya kan? annoying banget sih, Annoying bisa banget. langsung didorong gitu aja, dan ini akan menjadi catatan juga untuk Esmeralda yang digunakan oleh teman-teman Aura Esport. Iya, dan kalau gue lihatnya dari draftnya di sini Action mereka lebih ke arah adaptasi sekarang. Mereka melihat, ya oke, kalian pick ini, kita akan coba buat ngelawan dengan hero ini, dan ya semoga sesuai dengan comfort hero mereka juga sih, karena kan ya kita tahu sendiri kalau satu hero tanpa pilot yang cukup oke juga, itu sama aja gitu loh. Yap, benar banget. Tapi dari pikan hero-hero yang udah dipick oleh teman-teman kedua tim nih, kalau dari segi prediksi kan Kowawa ke Aura nih. Menurut Kowawa lebih pressure kemana nih dari kedua tim? Kalau aku ngelihatnya ya, Aura kalau mereka bisa menangin di early game-nya, mereka bakal ngebawa sampai dengan menangin game pertama. Cuman secara draft, gue suka di Action gitu loh. Karena Action sini mereka punya kayak counter hero semuanya, ada Lunox, melawan Esmeralda, ada Valir, ada Baxia juga. Belum lagi kita tahu banget kan, dengan adanya Lunox itu bakal nge-meltdown apapun yang tebel-tebel. Iya. Ya. Dan langsung saja kita masuk teman-teman semuanya. Ini dia game pembukaan kita untuk hari kedua dari MDL season yang ketiga, minggu yang kedua. Iya, benar banget. Kita langsung lihat aja sensasi dari kedua tim yang akan bertanding tentunya pada hari ini, dimana kalau kita lihat Aura Snow menggunakan Matilda sudah ditugaskan untuk berada di area mid lane, menjadi support system untuk Variety dan juga Hanako. Di sisi lain di area top lane-nya udah ada Uzumaris dengan mengawal Nox-nya 1v1 melawan Colt yang menggunakan Esmeralda. Dari detik ke-50 mau masuk ke 1 menit, teman-teman dari kedua tim ini masih mencoba untuk clearing minion dulu, bermain sabar dulu. Tapi di sisi lain Malika mencoba untuk cutting minion, tapi teman-teman dari Aura Esport langsung mau follow up, tapi Malikanya masih bisa untuk mundur ke belakang. Yes, dan kali ini dari kedua timnya mereka masih memperjuangkan lah di early game-nya untuk melihat apakah mereka bisa memberikan early pressure juga. Dan kalau kita lihat memang pergerakan dari Yusun Shin sangat bebas sekali. Yang harus ditakutin sebenarnya adalah Malika. Ketika dia berhadapan dengan lapu-lapu dan lapu-lapunya sudah menyentuh di level yang keempat,
Ini Malika bakal dalam kondisi yang kurang begitu baik. Aha. Karena kita tahu banget Brevet Fighter itu sakit. Iya. Karena dan ultinya juga memiliki cooldown yang cukup cepat. Tapi Arjuni dalam bahaya. Ini dia sudah langsung mencoba untuk melakukan dive in Kevin Z. Arjuni masih bisa mundur. Menarik nafas sedikit ke belakang. Tapi dia tidak akan bisa terlalu memaksa. Karena outer shield dari bottom turret akan diamankan untuk XCN West Bandit. Iya, di sini kalau kita lihat Malika langsung mendapatkan backup dari seorang Kevin Z. Di sisi lain, Hanako mencoba untuk maju. Tapi sayang sekali harus menjadi first blood, early advantage yang cukup baik dari teman-teman XCN West Bandit di selain dari area top lane-nya. Lunox harus mundur ke belakang. Turtle yang pertama langsung diamankan oleh teman-teman Kevin Z akan keadaannya kontes. Tapi sih kalau kita lihat di sini Baxianya nggak mau membiarkan teman-teman dari Aura Esport untuk masuk ke area mencuri turtle yang pertama. Ya, ini sisi plus dari Aura sekarang adalah mereka berhasil untuk memenangkan di top lane ya. Karena memang belum jadi, tapi harus berhati-hati juga. Neil kalian sudah masuk dari arah belakang dan Uzumaris sudah mencoba untuk memberikan serangan kepada Colt yang harus mundur dulu ke belakang kembali. Sementara duel di bottom lane-nya masih terjadi juga antara Lapu-Lapu dan juga Benedetta Malika berhadapan dengan Arjun. 1v1 situation. Dan lihat Arjun sedang dikejar dan kembali dia harus bertahan di bottom turret milik dia. Peluk dulu turretnya untuk berjaga-jaga agar tidak di-pick. Benar kalau di situ kalau kita lihat Malika mencoba melakukan hit and run. Padahal kalau tadi execute-nya, tapi di sisi lain Arjun harus ditumbangkan di mana follow up damage yang sangat baik. Snow mencoba untuk melakukan follow up, tapi malah harus Snow yang ditumbangkan di area top lane-nya. Double kill berhasil diamankan oleh Uzumaris kali ini. Yes, 4 poin lead sudah untuk XCN-nya. Mereka unggul jauh dan kali ini akan mencoba untuk mengikis outer shield dari top turret. Di bottom turretnya masih dijaga oleh Malika saja seorang diri. Dia hanya akan buying time. Sementara dua orang tidak akan bisa untuk mengejar Benedetta. Oke, masih ada 2 melawan 2. Apakah akan ada counter attack? Sudah dibuka kali ini Alekto. Dan Variety harus mundur kembali ke belakang. Dan tumbang dia. Kembali hilang. 5 kali sudah tanpa ada balasan sama sekali. Ini yang menjadi pressure yang signifikan dari teman-teman Aura Esport. Dan di sini kalau kita lihat Arjun sudah mendapat pressure dan harus hilang. Di mana Mountain Choker sudah dikeluarkan dari Kevin Z. Ya, ini situasi tidak terlalu bagus untuk Aura XCN. Mereka terlihat sangat mendominasi semenjak jalannya permainan di menit-menit awal. Dan belum ada balasan-balasan dari Aura sekarang. Dan bahkan untuk gold swing-nya sudah ke arah 4.000 gold terpisah. Wow, ini udah beda banget sih dari segi network-nya juga. Kalau kita lihat nih kok kalau dari Auranya ini sedikit agak bingung juga sih. Karena dari tadi Hanakonya mencoba untuk melakukan backup tapi malah dia yang blunder. Dan di sini kalau kita lihat daerah turtle-nya mencoba untuk mengamankan tapi 1, 2, 3 hero bahkan dari teman-teman Aura Esport harus dihilangkan ke dalam base lagi. Wow. Ya, dan juga bahkan turtle yang kedua kembali diamankan oleh XCN ini. Bisa menjadi game cepat untuk XCN. Mereka tinggal mengambil seluruh outer shield. Sudah hampir habis sekarang dan outer shield untuk di top turret di-secure seutuhnya dan juga bahkan turretnya bakal hilang. Iya benar banget. Dan di sini kalau kita lihat dari teman-teman XCN ini melakukan backup roamingnya tuh sangat cepat banget. Ketika Esmeralda mencoba untuk mempoking area turret dari top lane, tapi teman-teman dari XCN mencoba untuk membackup Lunox-nya sehingga pergerakan dari Esmeraldanya harus mundur ke belakang. Tapi yang kita lihat tadi Hanakonya itu agak lama dan juga Snow-nya tadi untuk backup ke arah Esmeraldanya sehingga mau tidak mau turret di area top lane harus hilang gitu saja. Yes, dan kali ini untuk di bottom lane-nya tadi Breakfast Fighter sudah dipakai tanpa ada target, hanya untuk membersihkan minion. Demikian juga dengan Alekto Final Blow, namun dibuka kali ini mapnya dengan Mountain Shocker. Ya action mereka tinggal ini sih. Mereka tinggal sustain aja sebenarnya. Secara gameplay mereka udah menang. Mereka tinggal bertahan, mempertahankan posisi mereka karena kalau kita lihat auranya, mereka sangat terfokus. Ada 4 orang yang berada di bagian midnya dan Uzumaris kali ini sudah masuk. Arjun 4 melawan 1, bye-bye. Oh my god, Arjun itu harus hilang di area top lane-nya. Wah, ini benar-benar cepat banget permainan dari teman-teman XCN West Bandit. Dia benar-benar langsung melakukan roaming secara cepat, berbeda dengan tim dari Aura yang kalau kita lihat di sini mereka bermain cenderung sedikit sendiri-sendiri dan lumayan sedikit lambat untuk melakukan roaming. 2 turret di area bottom lane berhasil diamankan oleh teman-teman dari XCN West Bandit. Yes, dan kali ini juga XCN mereka sudah mulai mengarah ke bagian middle turret. Karena mereka sudah berhasil untuk mendapatkan top turret, bottom turretnya juga sudah hilang. Ini tinggal mereka
kondisikan aja untuk big fight-nya bakal dimenangkan karena mereka menang gold, mereka menang item, dan lihat Hanako langsung mundur ke belakang tidak berhasil untuk mengejek satupun pemain dari Action. Iya, di situ kalau kita lihat Mountain Choker untuk melihat mempergerakan dari teman-teman Aura Esport, dan ini turtle yang ketiga udah muncul dan langsung di-secure dengan aman sentosa tanpa adanya gangguan atau bisa dicuri dari teman-teman Aura Esport. Iya, dan lihat untuk top turretnya juga sudah digerogoti lagi. Iya. XCN mereka bermain dengan sangat cepat, bisa jadi kita akan menunggu untuk Lord yang pertama dan gamenya bakal selesai. Karena secara item, ini mereka sudah jauh banget. Oke, Variety masih bisa untuk mendapatkan purple buff, tapi langsung dihajar oleh XCN. Variety harus mundur kembali ke belakang, ada Alex Final Blow. Sudah dibuka dan dikejar, Malika mengejar Variety. Belum dilepaskan juga, Matilda sudah tumbang. Variety masih bisa mundur, tapi hanya bertahan di inhibitor bottom. Tumbang sudah 4 hilang, akan menjadi tim wipe untuk XCN. Wipe out di menit ke-7, oh my god. Ini benar-benar pressure yang benar-benar pressure banget untuk teman-teman Aura Esport, di mana burst damage terbesarnya Variety udah kalah tumbang 2 kali. Sehingga dari segi goldnya juga udah ketinggalan banget, dan ini adalah momen-momen di mana teman-teman dari XCN West Bandit benar-benar secara cepat langsung nggak membiarkannya Variety untuk mundur ke belakang, regen. Langsung di kill gitu aja sama dari Malika. Ya, dan bahkan kalau kita lihat tadi Colt-nya itu di bypass. Ya. Itu dia dicuekin aja, dia ngejarin buat yang lain-lainnya. Karena dia tahu bahwa Colt ini masih cukup tebal lah sebagai Esmeralda, biarpun itemnya nggak terlalu jadi gitu loh. Oke, dan untuk top inhibitor akan langsung juga di raid oleh XCN. Sudah pecah dan masuk ke bagian tengah. Colt dalam bahaya, Colt juga tumbang, sudah 2 hilang. Akankah langsung straight to the point? Belum, dan masih ada serangan dari Lapu Arjun. Dengan 1 killnya, dan XCN tampaknya mereka harus mundur sedikit ke belakang meskipun mereka unggul pemain. Wow, ini benar-benar luar biasa banget dari teman-teman XCN Waste Bandit. Ini jarang banget terlihat di menit ke-8, mereka udah memberikan pressure yang benar-benar pressure tanpa harus mengamankan Lord sepertinya nih. Kalau udah langsung bisa mengamankan one straight push ke arah base utama milik teman-teman dari Aura Esport. Iya, lihat damage yang besar sekali. Sakit sekali. Unstoppable Force berhasil diamankan oleh Kevin-Z di situ. Wow, gokil banget sih. Iya, dan bahkan kayak kita melihat ya, turtle-nya belum jadi Lord. Yeah. Mereka masih bisa secure lagi 1 buah turtle sebelum mereka mendapatkan Lord-nya. Tidak disenggol, bakal diubah ke Lord seharusnya. Yes, tidak disenggol sama sekali, mereka mau Lord. Mereka akan mencoba untuk melakukan straight push yang terakhir dengan adanya Lord pertama. Dan XCN hanya memberikan nafas 2 saja, dan item-item dari Aura belum ada yang terlalu jadi. Roger masih menunggu untuk masuk ke Endless Battle. Masih dengan Windtalker-nya, tapi kalau kita sandingkan dengan Yisun Shin yang sudah menyelesaikan Blade of Despair dan juga Endless Battle, itu jauh banget damage-nya. Jauh sekali sih damage yang dihasilkan oleh Yisun Shin, tentunya akan jauh lebih besar dibandingkan dengan Variety yang masih terbilang cukup jauh dari segi item. Dan di sisi lain, Lord yang pertama berhasil diamankan oleh teman-teman dari XCN Waste Bandit, dan ini akan menjadi sebuah kesulitan. Di sisi lain, Malika sudah mengamankan Variety di situ. Electro Bundle Blow-nya belum dikeluarkan. Mountain Shocker, Variety kenapa dia malah pergi ke sana dan harus pergi dan hilang dari Lane of Down kali ini ke bawah. Iya, hilang dari peredaran langsung juga dengan hilangnya Variety. Gak ada damage tambahan lagi. Roger yang sudah tumbang, dan ini bisa menjadi nail in the coffin untuk XCN, untuk Aura maksud saya. Dan let's go, langsung di-rush sekali lagi, dan kembali Lapu-Lapu yang sudah menghilang bersama dengan Esmeralda. Dan itu dia untuk game pertama kita yang berlangsung dengan sangat cepat sekali. XCN mengamankan game pertama mereka di MDL. Wow, well played teman-teman dari XCN Waste Bandit. Ini benar-benar game tercepat yang pernah ada sih di minggu kedua. Ini baru minggu kedua sih. Wow, congratulations untuk teman-teman dari XCN Waste Bandit.